Ya, sudah setengah jalan baru di-record ya. Enggak apa-apa. Apa yang muncul di tempat kalian nih? PPT atau Word? PPT, Pak. PT, Pak. PPT ya? Sistem tambang bawah tanah ya? Betul ya? Iya, Ya, Pak. betul, Pak. Karena tempat saya yang terbuka Word nih. Ada yang lagi KKN. Luar biasa. Ya, sistem penambangan ya, sudah kalian ketahui. Sistem penambangan itu ada 3, yaitu tambang terbuka. Yang pertama, itu terdiri dari metode-metodenya open pit, quarry, strip mine, aluvial. Walaupun sebenarnya seharusnya ini sudah diajarkan di semester kemarin, karena ini perubahan kurikulum. Mungkin kalian belum mengambil tambang terbuka, belum ya? Atau sudah? Bagi yang 2019. Sudah, Pak. Sudah ya? Berarti udah tahu open pit itu kapan digunakan, quarry itu kapan digunakan, strip mine itu kapan digunakan, sudah pada tahu ya? Kapan kita menggunakan open pit? Ini hanya refreshing, karena ini pertemuan kita yang pertama dan kedua, maka akan saya gunakan untuk merefreshing ya, supaya kalian masih ingat, tidak lupa dengan pelajaran yang sudah ada. Kapan open pit digunakan? Apa bedanya dengan quarry? Apa bedanya dengan strip mine? Ayo yang sudah mengambil mata kuliah. Apalagi yang sudah KP harusnya udah tahu ya. Mahasiswa kita yang ikut sekarang ini banyak yang sudah KP ya. Artinya tahu open pit itu, tahu juga quarry, tahu strip mine. Izin menjawab, Pak. Ya, Perkenalkan saya Obed Simandolang, angkatan 2019. Menurut saya, Pak, kalau open pit itu adalah tambang terbuka yang membuat yang namanya lubang bukaan. Nah, untuk quarry sendiri itu tambang terbuka yang digunakan terkhusus untuk bahan galian non metal seperti batu. Untuk strip mine itu sendiri adalah tambang terbuka yang digunakan untuk bahan galian dengan lapisan yang tipis atau lebih sering batu bara. Dan untuk aluvial dan hidrolik ini adalah tambang terbuka untuk endapan aluvial. Itu dengan tambang semprot juga. Itu aja, Pak. open pit karena apa tadi? Karena dia dibuat terbuka. Menghasilkan lubang bukaan, Pak. Semuanya menghasilkan lubang bukaan ya. Quarry, strip mine juga menghasilkan lubang bukaan. Jadi jangan sampai salah ya. Antara open pit dan quarry itu hampir sama. Dengan strip mine juga hampir sama. Model bentuknya serupa ya. Cuma apa sih? Di mana perbedaannya? Secara garis besar ya, kurang lebih seperti itu. Semuanya akan membentuk bukaan. Iya, semuanya akan membentuk bukaan. Tetapi bedanya di mana? Perbedaannya adalah di tinggi jenjang. Open pit dan quarry itu sama. Perbedaannya adalah di tinggi jenjang.
di mana open pit itu tinggi jenjangnya bisa lebih dari 10 meter, sedangkan quarry itu paling maksimal adalah 5 meter. Kalau ada quarry yang lebih dari 5 meter, berarti dia sudah menyalahi aturan yang ada. Nah, bedanya dengan strip mine, open pit, dan quarry, kalau secara model sama. Bedanya adalah arah penambangannya. Apabila open pit dan quarry itu dia menambangnya ke bawah, kalau strip mine itu menambang arah kemajuannya ke samping, mengikuti arah persebaran. Nah, ini bedanya. Semuanya sama membuat bukaan. Open pit dan quarry itu dia kemenerusannya ke bawah, ke arah bawah. Nah, strip mine itu ke samping. Bedanya di situ. Yang harus kalian pahami di sana bahwa quarry umumnya digunakan untuk bahan galian industri ya. Open pit umumnya pada bahan galian biji, sedangkan strip mine itu sama untuk bahan galian industri tapi lebih kepada perlapisan. Bahan galian yang sifatnya perlapisan, makanya menggunakan strip mine. Kalau quarry untuk semua bahan galian industri bisa. Yang mana sekarang konsep bahan galian industri itu agak rancu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dulu, pembagian mata bahan galian itu tidak lagi bahan galian industri ya. Dulu ada tambang A, golongan A, B, C. Yang ada sekarang hanya ada apa? Energi, batuan, dan logam. Ada 4, energi, batuan, logam, dan apa satunya? Nuklir. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Dan itu belum berubah di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018. Itu belum berubah pernyataan itu. Aluvial itu lebih kepada tambang semprot ya, sama tambang industri, tapi yang sifatnya aluvial. Contohnya apa? Kayak tambang sedot ya. Tambang sedot itu bisa saja kita katakan quarry, tapi karena dia menggunakan sistem semprot di sana atau boksit, sehingga kita bisa menyebutnya aluvial mine. Padahal sebenarnya itu tambang quarry. Itu ya, ini untuk tambang terbuka. Nah, di tambang bawah tanah itu ada ini. Kalau tambang bawah tanah, bawah air sudah tahu ya. Apa itu tambang bawah air? Yang bagaimana itu alat yang digunakan, pastinya sudah pada dengar ya. Walaupun mata kuliahnya mungkin tidak ada. Karena tambang bawah air ini lebih kepada coastal marine, tambang-tambang yang ada di dekat pesisir laut, pesisir pantai ya. Contohnya kayak boksit itu atau alumina ya, di daerah Batam, dekat-dekat daerah Batam lah ya, itu banyak tempatnya Ahok. Ahok itu di mana? Sebelum jadi bupati, pada saat jadi bupati dulu dia di mana? Bangka Belitung ya. Nah, di Bangka Belitung itu banyak tambang bawah air. Karena di sana menggunakan kapal keruk untuk mengambil bahan galiannya. Nah, kita lanjut ke tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah ini nanti akan banyak metodenya. Ada 3 metode utama, yaitu open stope method. Dengan metode di bawahnya dari open stope itu adalah ada glory hole, gophering, sublevel, overhand, underhand, brace, top, and pillar. Kemudian ada support method, ada caving method.
Ini akan kami ajarkan nanti di belakang ya. Mungkin setelah UTS, apa saja, apa yang dimaksud dengan glory hole, apa yang dimaksud dengan offering, ini akan kami ajarkan setelah UTS. Dalam pikirannya saya ya, karena kita belum punya RPS. Nah, support method itu isinya ini, jadi bisa saja kalian mencari-cari referensi dulu untuk mempelajari ini seperti apa. Kemudian ada long wall mining, ini khusus untuk batu bara yang kita laksanakan di tambang bawah tanah. Sekarang sudah banyak berkembang, ada lagi yang lebih baru gitu ya. Saya bingung juga dengan istilah baru ini. Yang perlu kalian ketahui, sekarang ada metode sistem penambangan yang keempat. Jadi kita tahunya hanya tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan tambang bawah air. Sekarang menurut peraturan nomor 27 tahun 2018 itu, menurut yang lampiran terbarunya, seolah-olah ada sistem penambangan yang keempat. Namanya continuous apa ya? Lupa saya namanya. Continuous mining apa ya? Isinya itu adalah semi antara tambang terbuka dengan tambang bawah tanah, di mana pengambilan pembuatan rangka awalnya adalah tambang bawah tanah, tapi pengambilan materialnya di permukaan. Seolah-olah kita ada 4 metode, 4 sistem yang baru, sistem penambangan yang baru. Tapi sebenarnya yang keempat itu hanya gabungan dari tambang terbuka dengan tambang bawah tanah. Karena itu di universitas manapun kita masih tetap mengacu pada 3 sistem penambangan ini saja. Karena yang keempat itu masih ambigu. Ya. Nah, setelah kita tahu persiapan tambang bawah tanah tadi, maka kita akan mempelajari tentang peralatan penambangan. Alat-alat apa saja yang akan kalian gunakan di tambang bawah tanah. Ini nanti akan kami ajarkan sebelum UTS dan setelah UTS. Alat-alat ini adalah gambaran secara kasarnya. Kalau ini bukunya dari buku Good Mining ya, punyanya Hartman. Model-modelnya seperti ini, cuma model-modelnya nanti akan dijelaskan lagi di belakang untuk lebih jelasnya. Ya, harapan atau tujuan dari kalau ini nanti akan diajarkan di penyanggaan dan terowongan bawah tanah. Teori tentang land subsidence. Apa itu land subsidence? Land subsidence itu adalah kondisi di mana tanah permukaan mengalami penurunan muka tanah. Kasus ini yang sempat ramai terjadi ya, pada saat gempa yang di Sulawesi itu di mana? Sulawesi kemarin tahun 2019 atau 2018. Sulawesi apa? Daerah mana itu kemarin tuh yang gempa? Lupa saya. Bahwa katanya itu ada tanah yang melingkar ya, seperti menyedot ke dalam bumi. Sebenarnya di sana itu sedang terjadi land subsidence. Yang sempat viral dulu, yang seperti tanah bergerak ya. Nah, sebenarnya teori itu sudah lama diajarkan di geologi dan pertambangan. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru, cuma karena kita atau orang secara khalayak umum baru lihat
kejadiannya, bahwa betul adanya itu sehingga jadi viral ya. Tanahnya bergerak ke dalam menjadi kayak lumpur tuh ya. Sebenarnya di sana itu terjadi land subsidence. Atau bisa juga dikenal dengan sinkhole ya. Artinya di bawah tanah itu sebenarnya terjadi lubang, ada lubang yang menganga besar. Ya. Karena beban yang terlalu berat di atasnya sehingga beban itu menghancurkan atau mendeformasi batuan. Karena munculnya rongga tadi sehingga turunlah perlahan-lahan tanah ini ke bawah sehingga akhirnya habis dia turun ke bawah. Inilah yang disebut dengan land subsidence. Penurunan muka tanah. Nah, ini alat-alatnya nanti yang akan kalian pahami. Dan inilah terowongan bawah tanah. Ini diantam. Kalau melihat kayak gini, ini tambang bawah tanah tidak menarik ya. Ini adalah cara pembukaan dan penambangannya. Nanti akan kita ajarkan juga di belakang. Disesuaikan dengan metodenya. Nah, ini adalah alat bornya. Yang atas-atas ini adalah wire mesh. Ini digunakan untuk penyangga. Ini juga akan kita ajarkan nanti di belakang. Dan kita nanti harus naik lori untuk masuk ke dalam. Tapi juga lori ini digunakan selain untuk mengangkut manusia, juga untuk mengangkut bahan galiannya. Ini raise climb untuk membuat dinding atas ya. Kalau kita mau buat adit, nanti ada istilahnya adit. Apa itu adit? Kita jelaskan di belakang juga. Secara gambarannya seperti itu yang akan diajarkan. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan untuk metode ini? Dan tidak perlu bingung karena ini masih pertemuan kedua ya, pertama dan kedua, tidak usah terlalu bingung. Yang jelas kalian belum pernah ke bawah tanah. Jadi kalau saya mau mengajarkan itu juga kita harus punya persepsi yang sama. Ya. Bahwa tambang bawah tanah itu menarik, tapi juga tidak menarik. Tidak menarik karena dia itu dalam, di dalam ruangan ya, sempit. Mau ngapa-ngapain juga bingung ya. Mau ngapain kita di dalam bawah tanah. Apalagi kalau kalian di Freeport. Di Freeport tuh mau ngapain susah. Sudah dingin, tiap hari mimisan. Mau kerja susah, sehingga sisa apa yang harus kita lakukan di sana? Ada yang ditanyakan untuk awal?
Saya lupa nih videonya tambang bawah tanah nih. Di mana nih videonya? Oke. Kita dengarkan SOP kalau ingin kerja di tambang bawah tanah. Suaranya masuk enggak? Enggak masuk ya? Suara videonya. Tidak masuk, Pak. Sesuai dengan lokasi yang dikunjungi dan jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut. Wajib mengikuti safety induction secara seksama dan kemudian menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan. Mentaati instruksi dari petugas pemandu tamu. Gunakan selalu tanda pengenal sewaktu-waktu satuan pengaman dapat memeriksa dimanapun Anda berada. Pergunakan alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan. Pakaian kerja lapangan, sepatu keselamatan, helm keselamatan, lampu tambang untuk masuk tambang bawah tanah, sabuk pengaman untuk masuk tambang bawah tanah atau di ketinggian, pelindung pendengaran, pelindung pernapasan, kacamata pengaman, sarung tangan pengaman. Berjalanlah pada jalur yang telah ditetapkan. Masuk suaranya ya? Masuk, Pak. Masuk. Di dalam tambang, masuk sisi sebelah kiri, keluar sisi sebelah kanan. Pengolahan dan sekitarnya sesuai dengan peraturan atau mengikuti petunjuk. Jangan menyentuh peralatan operasional apapun tanpa izin. Prioritaskan alat produksi atau alat berat bergerak terlebih dahulu. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Prosedur darurat jika terjadi kecelakaan. 1. Usahakan tetap tenang dan sigap. 2. Tenangkan korban kecelakaan. 3. Lakukan tindakan pertolongan pertama. 4. Jangan pindahkan korban. 5. Segera laporkan atau minta bantuan orang lain. 6. Telepon 118 atau Emergency Response Group atau ERG. Dalam keadaan darurat, segera berkumpul di sini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati kunjungan Anda di Pongkor. Ya, berdasarkan itu tadi, itulah kegiatan yang harus kalian pahami sebelum kalian memasuki lokasi. Kenapa harus jalan di sebelah kiri, kenapa harus jalan di sebelah kanan. Ini harus kalian pahami sebelum masuk ke tambang bawah tanah. Intinya hanya satu,
supaya kalian tidak tertabrak alat berat. Jadi alat berat akan melintas di sebelah kanan, sebelah tengah ya, pas di tengah, tidak di kiri, di kanan. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus berkacamata juga harus kalian pahami. Tapi itu hanya gambaran tuh ya. Jadi tidak ada yang bisa kalian lihat di tambang bawah tanah. Ini waktu saya yang ke PT Antam dulu. Kondisinya hanya seperti ini. Jadi jangan berpikir suatu yang wah dan mewah ya di tambang bawah tanah itu. Koirul and Richard. Ini video. Yeah, yang. This is Yeti, the little girl who misses all the kangaroo. And Icha. Terangin. Now in Antam, Mongkormai. Tidak ada yang menarik ya. Yang dilihat di bawah tanah tidak ada ya. Ya inilah yang akan kalian pahami di belakang nanti. Semoga ada kesempatan kalian ke PT Antam atau ke Freeport untuk masuk di bawah tambang bawah tanah. Nah, kita sudah paham, tadi adalah gambarannya. Persiapan kalian mau masuk ke bawah tanah, ada safety induksi, pakaian seperti apa yang harus kalian pakai juga bagaimana, yang jelas panas, bajunya panas, tapi sudah masuk ke dalam, di tambang bawah tanah, ternyata dingin. Kecuali di lubang-lubang tertentu, di mana di situ memang tidak ada oksigen,